Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Nah, kembali lagi sama Bapak ya dalam pelajaran dasar desain grafis. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali di kesempatan kali ini. Nah, sebelum mulai pelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin ya rabbal alamin. Nah, gimana kabarnya nih teman-teman? Alhamdulillah ya. Bapak lihat nih semuanya udah pada masuk, berarti dapat mengikuti pelajaran hari ini. Nah, anak-anak, Bapak pengen kalian fokus dulu, nyalakan kameranya dan simpan alat-alat yang mengganggu kalian belajar ya. Meskipun kita sedang dalam keadaan online begini ya, kita harus tetap rapih ya anak-anak, dan harus semangat karena bakalan seru banget nih. Dan kalian harus menyimak pelajaran terlebih dahulu ya nanti, agar kalian nanti bisa menjawab ya. Bapak nanti kasih kuis dan nantinya kalian berkelompok ya anak-anak. Nah, sekarang kita akan belajar tentang aplikasi pengolah gambar raster ya anak-anak. Nah, sebelumnya udah pernah Bapak jelasin ya si gambar raster itu apa di pertemuan sebelumnya. Tapi gak apa-apa, kali ini Bapak ingatkan kembali. Nah, tapi sebelum Bapak ingatkan kembali, ada yang masih ingat gak gambar raster itu apa? Saya Pak. Boleh, Erin. Jadi saya ingat Pak, di film itu gambar itu gambar yang kalau di biasanya suka pecah Pak. Nah, bener ya Erin. Bapak lengkapi kembali. Bitmap atau raster adalah gambar. Gar, boleh di next dulu Gar. PPT-nya. Nah, benar ya, yang Erin jelasin tadi, bitmap atau raster adalah gambar yang mengandalkan jumlah piksel dalam satuan tertentu. Nah, dalam hal ini semakin rapat si pikselnya anak-anak, maka semakin baik kualitas gambarnya. Nah, sebaliknya jika dipaksa diperbesar akan terlihat pecah. Nah, besar file yang dihasilkan cenderung besar ya kalau misalkan si pikselnya makin banyak, si ukuran filenya tersebut juga makin besar. Boleh di next ya. Nah, Bapak di sini bakalan fokus di aplikasi pengolah gambar raster Photoshop ya anak-anak, karena nantinya aplikasi ini yang akan kita gunakan terus ya anak-anak. Nah, ada Adobe Photoshop. Adobe Photoshop adalah software editor grafis raster yang dikembangkan oleh Adobe Inc ya. Software ini menjadi standar untuk mengedit grafis gambar. Lebih akrabnya, Adobe Photoshop juga digunakan untuk pengeditan foto dan pembuatan efek ya anak-anak. Nah, Photoshop menawarkan beberapa fitur efek dan tools untuk memanipulasi foto atau meningkatkan hasil foto kalian agar lebih berkualitas ya anak-anak. Nah, software berbasis bitmap ini dipakai para desainer grafis untuk mengolah gambar dengan mengubah pewarnaannya, lalu menggabungkan, memberi efek hingga membuat masking dari objek yang diedit. Nah, banyak sekali anak-anak fitur yang dapat kalian gunakan dari Adobe Photoshop ini. Boleh di next kan? Nah, kita masuk ke sejarah Photoshop. Adobe Photoshop dikembangkan pada tahun 1987 oleh dua bersaudara, yaitu Thomas Knoll dan John Knoll ya. Pada tahun 1988 mereka menjual hasilnya ke perusahaan Adobe System Incorporated. Saat itu Thomas merupakan seorang mahasiswa ya, lalu merancang program dengan nama Display ya, sebuah program penampil gambar skala abu-abu pada tampilan monokrom. Nah, kemudian berkolaborasi dengan saudaranya, seorang karyawan Industrial Light and Magic untuk mengerjakan program ini. Nah, Thomas mengganti nama program dengan nama Image Pro ya. Namun karena kendala ia mengubah nama programnya menjadi Photoshop.
Nah, pada waktu itu Thomas melanjutkan demonstrasi program ke Silicon Valley ya anak-anak dan menemui insinyur Apple yang juga seorang direktur seni di Adobe bernama Russell Brown. Nah, berkat pertunjukannya, lisensi Photoshop berhasil dibeli oleh Adobe untuk didistribusikan pada September 1988. Nah, Thomas tetap bekerja sebagai programmer di perusahaannya yang sebelumnya. Nah, sementara John memilih untuk bekerja pada plugin di California. Nah, versi pertama Photoshop 1.0 itu dirilis pada 19 Februari 1990 untuk Macintosh ya anak-anak. Boleh di next juga. Nah, kita lanjut ke fungsi dari Adobe Photoshop ya. Adobe Photoshop secara umum difungsikan sebagai alat untuk mengedit gambar dan membuat manipulasi efek pada gambar. Namun ada banyak fungsi detail dari program ini. Nah, berikut diantaranya ya. Banyak banget nih, kalian bisa lihat ya. Ada editing foto ya, lalu ngasih efek manipulasi, mengatur tonal warna atau mengubah warna ya, menghilangkan atau menghapus objek pada gambar ya, lalu mengatur ukuran gambar dengan mengubah ukuran kecil atau lebih besar ya skalanya, lalu mengatur resolusi foto dan masih banyak lagi lah gitu. Kalian bisa explore sendiri di Photoshop ini. Nah, di sini ada yang udah pernah cobain aplikasi Photoshop ini? Saya Pak udah pernah Pak. Boleh Tegar. Waktu itu saya pernah bikin mock-up buat baju futsal Pak. Wah, hebat ya, bener ya. Nah, itu juga ada merupakan salah satu fungsi si Adobe Photoshop ini ya. Kalian bisa membuat sebuah mockup gelas ya, baju, tote bag dan segala macam ya. Bisa kalian gunakan Photoshop. Boleh di next juga. Nah, lalu ada jenis format yang umum digunakan di Photoshop ya. Yang pertama itu ada .psd atau Photoshop dokumen. Nah, format yang menyimpan gambar dengan isi bentuk layer yang meliputi teks, opacity, blend mode, mask channel, warna, channel alpha, clipping patch dan lain-lain ya. Lalu ada .psb, sebuah format terbaru dari PSD yang versinya digunakan untuk file berukuran besar ya, lebih dari 2 GB ya anak-anak. Lalu ada .pdd adalah versi yang diperuntukkan untuk mendukung fitur perangkat lunak Photoshop Deluxe. Boleh di next. Nah, setelah Bapak jelasin tadi ya, penjelasan tadi, sekarang itu kita masuk ke kuis kelompok ya anak-anak ya. Nah, sebelum dimulai, Bapak ingin kalian membuat kelompok terlebih dahulu dan buat sebuah grup WA untuk melakukan diskusi ya anak-anak. Nah, kita bagi 2 kelompok saja karena ini pertanyaannya hanya 3 ya anak-anak. Jadi siapa cepat dia dapat, oke? Nah, dan yang berhasil menjawab nanti Bapak akan kasih nilai tambahan. Bapak beri waktu mulai dari sekarang ya anak-anak untuk menentukan kelompoknya. Nah, nanti Bapak boleh kalian silahkan membuat sebuah kelompok berdiskusi lewat WA. Boleh kalian buka HP-nya kalau sekarang buat berdiskusi. Nanti Bapak kembali lagi buat nanyain kelompoknya ya. Nah, udah belum anak-anak buat kelompoknya? Sudah Pak. Boleh Joy, kalau kelompok A siapa aja? Kelompok A itu ada Eril Pak, ada Tegar, saya sendiri, kemudian ada Eva dan Tasa. Boleh kalau kelompok B Joy? Kelompok B itu anggotanya ada Ronald, Siva, Desi, dan Kayat Pak. Oke, mantap ya. Nah, Bapak kasih tahu terlebih dahulu untuk peraturan kuisnya. Nanti Bapak akan memperlihatkan sebuah pertanyaan ya. Nah, Bapak beri waktu 15 detik di setiap pertanyaannya untuk kalian berdiskusi dan menjawab ya. Nanti siapa cepat dia dapat, yang tahu jawabannya kalian boleh langsung on mic. Nah,
hanya perwakilan saja ya anak-anak yang menjawab. Kalau semuanya jawab nanti pusing ya anak-anak. Nah, jadi perwakilan aja. Boleh Gar, di next. Nah, pertanyaan pertama nih. Bapak kasih waktu 15 detik ya. Apa nama lain dari gambar raster? Nah, boleh kalian berdiskusi dulu dengan kelompoknya. Boleh dijawab? Saya Pak, Boleh, Tegar. Tegar dari kelompok berapa, Tegar? Kelompok apa? dari kelompok A Pak. Boleh. Kita editnya Pak. Nah, benar ya. Nama lain dari gambar raster itu bitmap ya anak-anak. Selamat kelompok A mendapat 1 poin ya. Boleh di next, Tegar. Nah, pertanyaan kedua nih. Siapa orang yang mengembangkan Photoshop? Nah, Bapak kasih waktu 15 detik. Silakan kalian berdiskusi di grup WA. Boleh ada yang menjawab? Saya Pak, saya. Mantap, Erin. Boleh. Erin dari kelompok mana, Erin? Saya dari kelompok B Pak. Boleh. Jadi siapa ya orang yang mengembangkan Photoshop tuh Thomas Knoll dan John Knoll Pak. Benar ya, anak-anak. Nah, orang yang mengembangkan Photoshop itu Thomas dan John Knoll bersaudara ya. Nah, selamat kelompok B, kalian mendapatkan 1 poin ya, berarti sama nih ya, seimbang nih ya. Berarti ini kuis yang ketiga ini berarti menjadi penentuan ya. Boleh di next. Nah, pertanyaan ketiga nih, sebutkan minimal 3 fungsi dari Photoshop. Boleh Bapak kasih waktu 15 detik deh. Mulai dari sekarang ya. Boleh, Tegar. Kita editing foto dengan menggunakan efek saturasi. Ya. Atur warna atau mengubah warna, terus menghilangkan atau menghapus objek atau bagian pada gambar ya. Nah, benar ya anak-anak. Seperti yang disebutkan tadi ya, itu adalah 3 fungsi dari Photoshop ya anak-anak. Mantap, hebat ya. Udah pada bisa jawab ya, berarti memperhatikan pelajaran Bapak tadi. Nah, selamat buat pemenang kuis ini, berarti kelompoknya Tegar ya. Tegar, kelompok apa, Tegar? Kelompok apa jelas. Nah, selamat ya buat kelompok A. Nah, mendapatkan nilai tambahan dari Bapak ya. Nah, buat kelompok B semangat, balas kelompok A di kuis yang berikutnya ya. Persiapkan. Boleh di next, Gar? Nah, mungkin segitu saja. Nah, Bapak simpulkan terlebih dahulu untuk kalian ya. Nah, penggemar fotografi maupun pegiat dunia editing ya, wajib mencoba dan bergelut dengan program yang satu ini ya anak-anak, karena fitur dan tools dari Photoshop cukup beragam untuk memaksimalkan karya editing atau desain kalian ya nanti. Nah, mungkin segitu saja yang dapat Bapak sampaikan. Apabila kalian ada pertanyaan, boleh kalian tanyakan melalui grup WhatsApp grup kelas, atau boleh langsung japri ke Bapak kalau misalkan kalian malu. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.